perwakilan dari anggota dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya beserta kelompok saya akan menyampaikan materi tentang VOC. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah 1. Latar belakang dan awal mula terbentuknya VOC. 2. Taktik atau monopoli yang dipakai VOC untuk penjajahan Indonesia. Yang ketiga, perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan VOC. Yang terakhir, bukti peninggalan VOC. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang dan awal mula terbentuknya VOC. Sebelum mengetahui latar belakang terbentuknya VOC, perlu diketahui apa sih VOC itu? VOC adalah singkatan dari Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau Kongsi Dagang dari Kerajaan Belanda yang memiliki monopoli perdagangan di Asia, terutama rempah-rempah. Kongsi Dagang VOC didirikan pada tanggal 20 Maret 1602. Untuk latar belakang sejarah VOC adalah ketika Vanek kembali ke negaranya dan berhasil meraup keuntungan sebanyak 400% dari penjualan rempah-rempahnya. Karena inilah banyak orang Belanda yang tertarik untuk datang ke Nusantara. Di Indonesia, VOC terkenal dengan nama Kompeni atau Tentara Belanda. Karena saat itu, VOC kerap melakukan penindasan dan pemerasan terhadap rakyat Indonesia. Nasib VOC tak berkunjung lama, karena bangkrut dari seluruh posisinya di Indonesia, kemudian dinasionalisasi. Persaingan yang terjadi antara sesama pedagang Belanda rupanya dapat merugikan kerajaan Belanda. Melihat hal ini, pemerintah Belanda menyarankan untuk membuat kerjasama antar pedagang Belanda guna membentuk perusahaan dagang yang lebih besar. Usulan tersebutlah yang pada akhirnya melahirkan Verenigde Oost-Indisch Compagnie atau VOC, atau biasa disebut Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur pada 20 Maret 1602. Ada 6 wilayah Belanda yang memiliki perwakilan dalam VOC. Setiap perwakilannya disebut sebagai direktur. Pada saat itu, jumlah direktur VOC mencapai 17 orang atau diberi julukan Dewan 17 atau De Heren XVII. Kemudian ditetapkan bahwa VOC bermarkas di Amsterdam. Halo teman-teman, saya Indra Sylviana ingin menjelaskan materi yang kedua, yaitu taktik monopoli yang dipakai VOC untuk menjajah bangsa Indonesia. Dengan berbagai cara, VOC berusaha menguasai kerajaan-kerajaan dan pelabuhan-pelabuhan penting. Kecuali itu, juga berusaha memaksakan monopoli pedagang rempah-rempah. Bagaimana cara VOC menjalankan usaha tersebut? Pertama-tama, berusaha menguasai salah satu pelabuhan penting yang akan dijadikan pusat VOC. Untuk kebualan itu, ia mengejar kota Jayakarta. Ketika itu, kota Jayakarta dikuasai oleh Kerajaan Islam Banten. Sultan Banten mengangkat Pangeran Wijayakarma sebagai Adipati Kota Jayakarta. Untuk menguasai perdagangan rempah-rempah, ia memaksakan monopoli di Maluku. Dalam usaha monopoli, VOC menentukan beberapa peraturan, yaitu 1. Rakyat Maluku jarang menjual rempah-rempah kecuali kepada VOC. 2. Jumlah tanaman ditentukan oleh VOC. 3. Tempat menanam rempah-rempah juga ditentukan oleh VOC. Agar pelaksanaan monopoli tersebut benar-benar ditaati oleh rakyat, VOC mengadakan pelayanan hongi. Apa itu pelayanan hongi? Pelayanan hongi ialah patroli dengan menggunakan perahu perang dengan yang dilengkapi dengan senjata. Untuk menguasai pelaksanaan di Maluku, selain itu, untuk mempertahankan harga rempah-rempah, VOC menggunakan hak ekstirpasi. Apa itu hak ekstirpasi? Hak ekstirpasi adalah hak VOC untuk menebang tanaman rempah-rempah agar tidak terjadi produksi yang berlebihan yang menyebabkan harga rempah-rempah jatuh merosot. Karena yang kejam yang ditindakan VOC waktu itu, akibat penderitaan rakyat memuncak, ribuan batang pala dan cengkeh dibinasakan. Ribuan rakyat disiksa, dibunuh, dan diperbudak. Ribuan pula rakyat meninggalkan kampung halamannya karena mengeri melihat kejamnya Belanda waktu itu. Tentu kalian bertanya, mengapa kerajaan-kerajaan di Indonesia membiarkan VOC memonopoli perdagangan? Semua itu terjadi karena keterpaksaan. Belanda memaksa kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk mendatangi kontrak dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah politik adu domba atau dikenal dengan Divide et Impera.
Siapa yang diadu domba? Adu domba yang dilakukan Belanda waktu itu dapat terjadi terhadap kerajaan satu dengan kerajaan yang lain, atau antar pejabat kerajaan. Apa tujuan Belanda waktu itu? Belanda berharap akan terjadi permusuhan antar bangsa di Indonesia, sehingga terjadi perang antar kerajaan di Indonesia. Pada saat perang antar kerajaan, Belanda mendukung salah satu pihak. Setelah pihak itu menang, Belanda meminta balas jasa. Halo, saya Afrian Bima akan menyampaikan pembahasan yang ketiga, yaitu perlawanan yang dilakukan Indonesia terhadap VOC. 1. Sultan Bahadur Mesir Portugis. Kehadiran Portugis dan Spanyol di Maluku berhasil mengadu domba kerajaan Ternate dan Tidore. Namun kemudian Tidore dan Ternate bersatu untuk mengusir Portugis. Sultan Khairun menyatukan rakyat dan mengubarkan perlawanan tahun 1565. Portugis turut terdesak oleh gempuran tentara kerajaan yang didukung rakyat. Portugis menawarkan perundingan kepada Sultan Khairun. Sultan Khairun adalah raja yang cinta damai, sehingga menerima ajakan Portugis. Pada tahun 1570 bertempat di benteng Sao Paulo terjadi perundingan Sultan Portugis. Pada awal perundingan semua berjalan seperti saat itu. Sultan Khairun tidak curiga sedikitpun. Ia merasa bahwa perdamaian jauh lebih baik. Namun pada saat perundingan berlangsung, tanpa disangka-sangka tiba-tiba Portugis menangkap Sultan Khairun, dan pada saat itu juga Sultan Khairun dibunuh. Kelicikan dan kejahatan perang Portugis tersebut kemudian menimbulkan kemarahan rakyat Maluku. Sultan Bahadur, putra Sultan Khairun, dengan gagah melanjutkan perjuangan dengan memimpin perlawanannya. Pada saat bersamaan, Ternate dan Tidore bersatu dan melancarkan serangan terhadap Portugis. Akhirnya pada tahun 1575 Portugis berhasil diusir dari Ternate. Portugis melarikan diri dan menetap di Ambon pada tahun 1605. Portugis berhasil diusir oleh VOC dari Ambon, dan kemudian bangsa Portugis melarikan diri ke Timur Leste. Perlawanan Aceh. Sejak Portugis menduduki Malaka pada tahun 1511, kerajaan Aceh merupakan saingan yang terberat dalam perdagangannya. Sebab banyak pedagang Aceh yang memindahkan kegiatan dagangnya ke Aceh, pelabuhan Aceh bertambah ramai. Kecuali itu, Aceh merupakan ancaman bagi kedudukan Portugis di Malaka. Setiap waktu Aceh dapat menyerbu Malaka. Persaingan dagang antara Portugis dan kerajaan Islam Aceh makin lama makin meruncing, kemudian meningkat menjadi permusuhan. Bila armada Portugis berjumpa dengan patroli-patroli Angkatan Laut Aceh, terjadilah pertempuran di laut. Pertempuran semacam itu tidak hanya terjadi di Selat Malaka, tapi juga di lautan internasional, antara lain Laut Merah. Untuk menghadapi Portugis, Sultan Aceh mengambil langkah-langkah sebagai berikut. 1. Kapal-kapal dagangnya yang berlayar disertai prajurit dengan perlengkapan meriam. 2. Meminta bantuan meriam serta tenaga alihnya dari Turki. Bantuan dari Turki itu diperoleh pada tahun 1567. 3. Meminta bantuan dari Jepara atau Demak dan Calicut, India. Sementara itu, Portugis mempunyai rencana terhadap Aceh sebagai berikut. 1. Menghancurkan Aceh dengan jalan mengepungnya selama 3 tahun. 2. Setiap kapal yang berlayar di Selat Malaka akan disergap dan dihancurkan. Namun ternyata rencana Portugis tersebut tidak dapat terlaksana, sebab Portugis tidak memiliki armada yang cukup untuk mengawasi Selat Malaka. Ternyata bukan Portugis yang berhasil menghancurkan kapal-kapal, tetapi sebaliknya kapal-kapal Aceh lah yang berhasil menghancurkan. Bahkan seringkali armada Aceh menyerang langsung ke markas Portugis di Malaka, namun demikian serangan-serangan Aceh itu belum berhasil. Permusuhan antara Aceh dengan Portugis berlangsung terus-menerus. Kedua pihak saling berusaha untuk menghancurkan, tetapi sama-sama tidak berhasil, sampai akhirnya Malaka jatuh ke tangan VOC atau Belanda pada tahun 1641. Ketangguhan ayam jantan dari timur. Kalian tentu tidak asing dengan nama Sultan Hasanuddin. Tokoh ini sangat ditakuti Belanda karena ketangguhannya melawan
Belanda sehingga disebut sebagai ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin adalah Raja Goa di Sulawesi Selatan suatu ketika. Kerajaan Goa Sultan Hasanuddin dan Bune Arupalaka berselisih paham. Hal ini dimanfaatkan Fok dengan mengadu domba kedua kerajaan tersebut. Fok memberikan dukungan sehingga Bune menang saat perang dengan Goa tahun 1666. Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bungaya pada 18 November 1667. Perjanjian Bungaya adalah perjanjian antara Sultan Hasanuddin dan Fok. Isi dari perjanjian Bungaya sebagai berikut. A. Belanda memperoleh monopoli dagang rempah-rempah di Makassar. B. Belanda mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Makassar harus melepaskan daerah kekuasaannya berupa daerah di luar Makassar. C. Arupalaka diakui sebagai Raja Bune. 4. Serangan Mataram terhadap VOC. Setelah VOC berhasil mendirikan pusat kekuasaan di daerah Batavia, VOC juga berusaha mempraktikkan monopoli di Selat Sunda. Setelah VOC juga berusaha menaklukkan kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Jawa, termasuk Kerajaan Mataram. Puncak kejayaan Mataram pada masa pemerintahan Sultan Agung memerintah pada tahun 1613 sampai dengan 1645. Cita-cita Sultan Agung yaitu mempersatukan seluruh kerajaan yang ada di Pulau Jawa. Cita-cita tersebut mengalami kendala karena hadirnya VOC di Batavia. Selain itu, kegiatan monopoli perdagangan yang dilakukan VOC telah mengakibatkan rakyat menderita. Oleh karena itu, Sultan Agung mempersiapkan pasukannya untuk menyerang VOC waktu itu. Ada 2 kali penyerangan yang dilakukan Sultan Agung, yaitu penyerangan pertama pada tahun 1628, sedangkan perlawanan kedua pada tahun 1629. Adapun penyebab kerajaan Mataram menyerang VOC dan berkuasa di Batavia antara lain: 1. Untuk mengusir VOC dari Nusantara. 2. Belanda sering mengganggu pedagang Mataram di Malaka. 3. Belanda menjalankan monopoli perdagangan. Walaupun kerajaan tidak sukses merebut benteng Batavia dan menentukan VOC pada tahun 1628, namun serangan yang kedua sukses menghancurkan benteng Hollandia dan menewaskan J.P. Koen ketika mempertahankan Meister Cornelis. Karena banyak pasukan yang tewas dalam penyerangan tersebut, maka daerah tersebut dinamakan Tawa Bangki. 5. Perlawanan Banten terhadap VOC. Perlawanan rakyat Banten terhadap VOC dibangkitkan oleh Abdul Fattah atau Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya bernama Pangeran Purbaya atau Sultan Haji. Sultan Ageng Tirtayasa dengan tegas menolak segala bentuk aturan monopoli VOC dan berusaha mengusir VOC dari Batavia. Pada tahun 1659, perlawanan rakyat Banten mengalami kegagalan, yaitu ditandai oleh keberhasilan Belanda dalam memaksa Sultan Ageng Tirtayasa untuk menandatangani perjanjian monopoli perdagangan. Pada tahun 1683, VOC menerapkan politik adu domba atau divide et impera antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya yang bernama Sultan Haji, sehingga terjadilah perselisihan antara ayah dan anak, yang pada akhirnya dapat mempersempit wilayah serta memperlemah posisi kerajaan Banten. Sultan Haji yang dibantu oleh VOC dapat mengalahkan Sultan Ageng Tirtayasa. Kemenangan Sultan Haji atas bantuan VOC tersebut menghasilkan kompensasi dalam penandatanganan perjanjian dalam kompeni. Perjanjian tersebut menandakan perlawanan rakyat Banten terhadap VOC dapat dipadamkan, bahkan Banten dapat dikuasai oleh VOC. Pertikaian keluarga di kerajaan Banten menunjukkan bahwa mudahnya rakyat Banten untuk diadu domba oleh VOC. Pada tahun 1750, terjadi perlawanan rakyat Banten terhadap Sultan Haji yang menjadi raja setelah menggantikan Sultan Ageng Tirtayasa. Atas tindakan Sultan Haji atau rajanya yang sewenang-wenang terhadap rakyatnya sendiri, perlawanan rakyat Banten ini dapat dipadamkan oleh Sultan Haji atas bantuan VOC.
Sebagai imbalan jasa, VOC diberi hak untuk memonopoli perdagangan di seluruh wilayah Banten dan Sumatera Selatan. Untuk pembahasannya terakhir yaitu bukti peninggalan VOC. Berikut beberapa bukti peninggalan VOC. Rumah Benteng Vedobu, Yogyakarta. Pembangunan Benteng Vedobu dilakukan Belanda dengan dalih untuk melindungi keraton dari serangan musuh. Tetapi sesungguhnya benteng ini dibangun untuk memata-matai apa saja yang dilakukan oleh keraton sehingga Belanda tidak ketulungan. Yang kedua, Benteng Vastenburg Solo. Tak ada bedanya dengan Benteng Vedobu di Yogyakarta. Benteng Vastenburg juga dibangun Belanda untuk mengawasi kerajaan Yogyakarta. Mereka ingin melihat setiap gerak-gerik dari Kesultanan Surakarta yang saat ini baru saja pisah dengan Kesultanan Yogyakarta. Benteng ini dibangun atas perintah dari Gubernur Jenderal Baron van Impe. Benteng Fort de Kock, Bukit Tinggi. Benteng Fort de Kock adalah benteng Belanda yang terletak di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Benteng ini didirikan pada tahun 1825 oleh Hendrik Marcus de Kock. Nama dari pembuatan inilah yang akhirnya digunakan menjadi nama dari benteng yang digunakan untuk melindungi dari serangan warga lokal pasca perang Maderi Besar. 4. Benteng Fort Spelling, Banten. Benteng Fort Spelling Banten adalah salah satu benteng yang terletak di Serang, Banten. Benteng ini didirikan VOC pada tahun 1685 pada masa pemerintahan Sultan Banten bernama Abu Nas Abdul Qahar. Benteng ini digunakan oleh VOC untuk keperluan administrasi, perdagangan, dan juga gudang senjata yang digunakan untuk melawan masyarakat lokal. Yang kelima, Benteng Pendem Cilacap. Benteng Pendem adalah salah satu benteng yang terletak di wilayah Cilacap, Jawa Tengah. Benteng ini dibangun pertama kali pada tahun 1861 dan baru selesai pada tahun 1879. Belanda menggunakan benteng ini sebagai pusat pertahanannya. Yang terakhir yaitu Museum Sejarah Jakarta. Museum ini dulunya merupakan gedung balai kota di era pemerintahan VOC di Batavia. Melansir dari situs Kemendikbud Gedung Museum Sejarah Jakarta, awalnya kantor sebuah lembaga museum. Lalu tepatnya pada tahun 1919, warga kota saat itu terutama warga Belanda mulai tertarik dengan sejarah kota Batavia. Sehingga kemudian di tahun 1930 didirikanlah Yayasan Oud Batavia atau Batavia Lama. Muda penerus bangsa harus bisa mempertahankan kemerdekaan dengan melestarikan dan menjaga budaya asli Indonesia agar tidak diambil dan dipengaruhi oleh penjajah. Saling menghargai satu sama lain agar tetap terciptanya kesatuan yang utuh. Dengan cara itu maka penjajah akan takut untuk menjajah bangsa kita lagi. Menolak campur tangan atau intervensi asing, menjaga keutuhan bangsa dan negara dari ancaman atau gangguan baik datang dari dalam atau luar, serta siap sedia membela tanah air. Sekian video pembelajaran dari kita. Ada kurang lebihnya mohon maaf karena kita hanya manusia biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai guys.